dulu perjanjian kita kan tidak ada bunga, Bu Ratna. Mana bunganya, Pak? Siapa ya? Itu urusan gua. Pak Nasir. Dia punya utang sama saya, Pak. Pas sampai tempat usahanya, kita semua kaget. Tiba-tiba di situ ada 2 orang laki perempuan maksa mereka untuk bayar bunga. Oh, Bu Ratna. Enggak, bohong-bohong. Bu Ratna, Mas. Pokoknya yang jelas, saya sudah tidak punya hutang sama Ibu Ratna. Pak, saya di sini. Bunganya, ya? Bunga di mana-mana kalau kerja pakai bunga. Ternyata di situ ada seorang perempuan yang dulu adalah teman bisnisnya Pak Nasir. Utangnya sudah dilunasin, tapi ternyata perempuan ini minta bunga. Enak banget. Tapi kan nggak ada perjanjiannya, Ibu. Udah ada rusak. Abang mau jadi bogor ya? Apa siapa? Hah? Dibayar kok, Pak. Ini nggak tahu. Lagi sakit apa? Nggak punya utang sama saya, Mas. Iya, tapi nggak boleh kasar begini dong. Ya, tapi nggak boleh orang sakit, jangan paksa begini dong. Ini Ini urusan saya, nggak usah ikut campur ya. Mereka maksa, mereka neken di situ sampai dorong-dorong, kan bahaya nih kalau jatuh gimana? Ini urusan saya, nggak usah ikut campur ya. Tapi ini kan lagi, Ibu lihat juga dong kondisinya kayak Bu. gini. Tahu dong, sudah lama ya Pak ya? Bu, dulu kita punya perjanjian di atas cerai tidak ada bunganya, Bu. Kenapa sekarang Ibu minta bunga sama saya, Bu? Di mana-mana yang punya utang tuh ada bunganya, Pak. Tapi kan nggak ada perjanjiannya, Ibu. Ibu jangan kayak gini dong, Bu. Ini usaha bapak saya, Bu. Jangan dibanting-banting kayak gini dong, Bu. Kapan kamu bayar, hah? Gak usah dengerin mereka. Pelan-pelan bisa nggak ibu, jangan kayak seperti ini kan lagi sakit, bunga kasihan apa ibu. Perempuan ini nggak terima, minta bunga berjalan. Astagfirullahaladzim, riba ini. Ini apa nih kamera-kameranya? Perjanjian nggak ada hutang. Nggak ada bunga. Astagfirullahaladzim. Aneh. Lu ingat kepada masih punya urusan nggak buat gua? Dan lu jangan ikut campur ya urusan gua ya. Ini kenapa sih mbak? Kenapa ini, ada apa ini ceritanya? Iya, Mas. Jadi waktu itu Ibu itu pernah jadi rekan bisnis bapak saya. Terus, nah tapi karena Ibu itu kayak gitu ulahnya. Jadi papa saya sekarang udah punya usaha sendiri, alhamdulillah sih. Papa saya sempat minjam uang sama dia. Uangnya udah dibayar dan sekarang dia malah nagih bunganya. Padahal perjanjian itu nggak ada bunganya, Mas. Yang jelas dulu itu saya udah mengembalikan semua apa yang pernah saya pinjam sama Ibu Ratna. Oh, berarti Bapak udah balikin sebenarnya yang Bapak pinjam itu? Sudah selesai. Kan ada utang dong. Iya, Saya kenapa juga nggak ngerti kenapa sampai Tiba-tiba dia lagi datang kemari tiba-tiba langsung sebut bunga? marah-marah. Oh, Semua diajak-ajak semua sama Ibu Ratna. oh, Pak. Ya pak, sabar aja pak ya. Sabar aja, Seperti itu Pak. masa dianggap malah pak, jadi beban pikiran. Iya, Bapak juga kan nggak salah. Semua juga udah Bapak bayar. Udah Bapak tenang aja ya, Pak ya. Sabar ya, Pak. Terima kasih ya Mbak. Iya, Pak. Terima kasih ya Mas. Udah bantuin kami tadi. Iya, Pak. Ya sekarang gini. Seandainya Pak. tidak ada Mas, tidak ada Mbak, bagaimana usaha saya mungkin acak-acakan namanya. Namanya klien kita adalah Pak Nasir. Dia berserta anaknya yang bernama Yuli. Dari dulu pengen mencari di mana keberadaan ibu dan juga anaknya. Ini mereka ini nggak pernah ketemu, nggak pernah ada kabar, dan nggak tahu kemana. Kurang lebih udah hampir 18 tahun lamanya. Mohon maaf jadi ngerepotin nih Mas. Ya nggak apa-apa Pak. Ini kan kita datang ke sini memang katanya Bapak mau minta tolong sama kita. Siapa yang nulis emailnya? Bapak atau mbaknya? Mbaknya. Ya, katanya Bapak minta tolong sama kita, pengen mencari istrinya.
Iya, katanya yang udah lama menghilang. Ya Pak, betul itu Pak. Kalau diingat sedih Mas. Karena sebenarnya kami juga tidak ingin berpisah. Dulu waktu itu ceritanya pertama kali saya dari Riau, Jakarta, seorang diri untuk mencari nafkah untuk tambahan istri dan keluarga saya di kampung. Alhamdulillah berhasil. Terus saya pulang ke Riau, rencana untuk menjemput keluarga, tapi istri saya menolak, Pak. Kenapa? Karena adiknya Yuli ini masih bayi, jadi belum bisa untuk dibawa ke Jakarta. Jadi Bapak masih punya anak bayi di Riau sana? Iya, adiknya Yuli namanya Linda. Linda, sekarang umur berapa anaknya ini? Kurang lebih 18 tahun. Waktu itu ceritanya begini. Setelah saya berhasil, saya pulang ke kampung, tapi malah istri nyuruh saya bawa Yuli ke Jakarta. Setelah saya bawa Yuli ke Jakarta, ternyata saya dapat musibah di Jakarta. Rumah yang saya tinggalin kebakaran. Sehingga saya dan Yuli sempat jadi pengemis, Mas. Ya Allah. Untung ada teman yang baik kasih modal saya sampai saya berhasil. Ya inilah Ya alhamdulillah Ini- berarti sekarang ya Pak ya. perjuangan saya dari nol. Setelah saya berhasil, saya kembali ke kampung. Ternyata di kampung istri menurut tetangga nyusul saya ke Jakarta. Padahal istri saya belum pernah ke Jakarta. Pak Nasir udah nyari ke rumah istrinya yang ada di Riau, udah tanya sama tetangga dan kata tetangga istrinya ini sudah nyusul ke Jakarta. Istrinya malah pergi ke Tanah Abang katanya. Dia nekat ke Jakarta sama adik saya, tapi dia belum tahu Jakarta, Mas. Dan akhirnya sampai sekarang saya sama adik saya dan ibu saya belum pernah ketemu. Maksudnya belum sempat ketemu Jadi sama berarti Bapak waktu juga. kebakaran itu Bapak udah lost kontak, komunikasi nggak tahu nomor telepon istri, nomor telepon rumah hilang semua. Hilang semua, Pak. Bagaimana saya mau ngontek istri saya? Jadi istri untuk komunikasi sama Bapak nggak bisa ini. Tahu jauh, Pak. Tanah Abang saya punya kenalan yang dulu nolongin saya, namanya Bang Ridwan. Oh iya, ini dia. Saya punya nomornya Bang Ridwan dan alamatnya. Terus Bapak udah coba telepon Bang Ridwannya? Saya bahkan nyuruh minta tolong dia untuk carikan bantu istri saya dan carikan anak saya. Dan di sini saya dapat foto terakhir Mana Pak? Coba istri kita dan lihat. anak saya. Dan ini saya dapat dari tetangga. Itu tetangga bilang istri sama anak Bapak ke Jakarta kapan Pak? Ke Jakartanya nyusul kurang lebih baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun, berarti anak Bapak umur 16 tahun waktu itu. Waktu itu ke Jakartanya. Cuman nggak ketemu-ketemu sama Nggak sekarang. ketemu. Sama Bapak yang anak kecil, anaknya siapa yang Linda. Linda. Nah, Saya sudah nyuruh Yuli untuk nyari, kan sekarang ada medsos ya. Iya. Saya sudah nyuruh Yuli. Tapi nggak ketemu-ketemu. Nasir cerita bahwa dia selama ini juga mencari istri dan anaknya namanya Linda. Begitu saya dengar kabar dia tetangga saya di Riau, istri saya ke Tanah Abang, saya minta tolong sama yang namanya Ridwan ini untuk mencari tahu di mana keberadaannya istri dan juga anaknya. Ya udah, ini kita berarti akan cari ke Tanah Abang, Mbak ya? Iya, Mbak Yuli iya, ya? iya, udah. Berarti Mbak Yuli sama kita aja berdua. Oh, Oke, Pak, Bapak, kalau gitu kita jalan dulu ya, Bapak di... Papa boleh itu? Bang, kalau nyari itu nggak gampang loh Pak. Iya, Ada yang ini kita- usahanya jaga siapa, Pak? Saya loh, Pak. Yuli aja, Biar aja nanti di sini tinggalin, kan ada pegawai. Dan butuh waktu lama loh, ntar Bapak kecapean. Nggak apa-apa. Karena yang kenal Pak Ridwan kan saya. Ya udah kalau gitu, tapi Bapak kalau misalkan capek atau sakit atau apa, kabarin kita Pak ya. Insya Allah. Takutnya nanti Bapak ngalamin sesuatu yang nggak enak kan kita jadi beban buat Enggak, buat Yuli. Bapak juga. Bapak harus ikut karena hanya Bang Ridwan lah yang tahu tempatnya di sana itu. Sudahlah, tenang aja, kamu tenang aja. Bapak pasti kuat.
udah kalau gitu Bapak mau ikut bener ini. Dia udah tolong disiapkan Pak. Sebelumnya terima kasih ya. Terima kasih ya Mbak ya. Iya Pak, iya. Janjian sama Ridwan, di telepon Ridwan katanya Ridwan dari Tanah Abang kita menuju ke sana. Begitu sampai tempat Tanah Abang kita baru turun dari mobil tiba-tiba. Buat nggak Mbak? Iya Pak. Itu kan parkiran umum. Iya sebentar doang kok Pak kita. Ini mau saya ajuin sekalian nih. Mas sama dulu, ini kan kita baru turun juga. Halo, kalau mau parkir depan tuh. Penuh mas, parkir depan penuh. Iya iya ntar dipindahin Mas ya. Udah pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya harus pergi. Ya siapa yang mau parkir? Kita mau nurunin orang. Ini karena lagi sakit Pak, nggak mungkin parkirnya Udah jauh-jauh. pokoknya saya nggak mau tahu, Yuk. pokoknya nggak boleh. Hampir ribut kita di situ. Karena sombong banget ini preman ini. Maksa dan sok kuasa di situ. Gue ini, gue turun parkir mobil ini kok. Oh ya maaf bang, saya nggak tahu. Balik aja. Ini Pak Ridwan. Maaf ya. Ya, saya Pak. Oh, halo Pak. Iya. Saya Mandala Pak. Ya, NTV. Iya. Kenal ya? Oke, tadi sore kawan gue itu. Soalnya biasa lah Tanah Abang, parkiran ya kan. Iya tadi sebenarnya kita cuma sebentar Pak, turun sebentar aja. Tapi udah diomel-omelin tadi Pak. Tapi ya sudah lah, yang penting kan ini udah ketemu nih Pak. Iya. Jadi Pak Nasir juga berharap mungkin Pak Ridwan bisa bantu kita masalah istrinya ini Pak. Kita tanya sama Pak Ridwan udah mencari belum di mana keberadaan istri dan juga anaknya? Ridwan langsung bilang, saya pernah ngelihat Ibu Desi. Awalnya saya juga dikasih tahu sama teman saya Pak. Dan begitu saya ngeliat sendiri ternyata Ibu Desi ini adalah Udah pernah cek ke kawan-kawan di Tanah Abang. Iya. Ternyata bukan hasil. Tidak pengemis. Maksudnya? Nggak mungkin. Maksudnya ini Gak mungkin lah istri saya jadi pengemis Pak. Saya sih dapat informasi juga dari kawan. Masya Allah. Bapak ini mereka Dia jadi orang pengemis. Enggak, itu pasti salah lihat kali Pak. Nggak mungkin. Ibu sama adik saya jadi Kalau pengemis. emang nggak percaya kita cek aja deh. Ada di perkampungan Tanah Abang. Informasinya udah lama Pak itu Pak. 2 tahun. Selama 2 tahun mereka jadi pengemis Pak. Masya Allah. Ini informasi istrinya atau anaknya Pak? Ini istri. Istri. Nah terus anaknya kemana Pak? Pak, adek kamu Jadi ini mereka kepisah Pak maksudnya? Ya Allah Pak kepisah. Jadi anaknya nggak tahu, Bapak nggak tahu kabar anaknya? Kita coba cari tapi Pak, belum yang sampai benar tadi nih, belum Bang. ada. Pak Ridwan. Astagfirullahaladzim. Itu mungkin salah lihat kali Pak. Nggak Kenapa mungkin salah lihat, Pak. Pak? Kasihan banget ibu sama adik Lebih saya. enaknya kita cek aja deh. Maaf Bapak, anak Bapak perempuan atau laki-laki? Perempuan, Linda kan. Yang 18 tahun ini perempuan? Iya. Masya Allah Pak, ini kan masih gadis Pak. Jadi abang nggak ngelihat. Nggak ada. Aduh tapi ini jadi pengemis astagfirullah. Pak, sabar Pak, ini kita coba cari. Sabar dulu Pak ya. Ini Pak Ridwan benar tahu pasti ini. Iya, nanti kita cek Oh Farid mau bantu kita anterin ke tempat boleh. istrinya. Ya Pak, kita ke sana. Kita ke sana Pak ya. Jauh dari sini. Bapak harus kuat Pak, kita coba ke sana Pak ya. Bapak, bismillah Pak ya. Ayo Pak. Iya Pak, kita ke sana Pak. Sama aja bang. Ayo Bapak ya sambil nanti tunjukin ya Pak ya. Buat nggak Mbaknya nih? Ditemenin sama Pak Ridwan untuk mencari Ibu Desi di kampung sebelah. Yuk Mbak, biarin Ayo. Jok, bantu Jok Jok. tolong Jok. Ya, udah Mbak, biarin ya Mbak. Jok aja. Ayo Mbaknya sama aku aja. Di mana Mbak? Sebelah mana? Ayo, kita kesini. Biar Kemana? nanti dia punya tempat. Mana Pak Ridwan? Gimana ya? Masa tempatnya kayak gini sih ya Kak ya? Tuh, kemana sih? Ini Kiri. ada sini. Sini.
Mas. Mau mana bang? Barusan di depan aja, macam mana Pak? Ini dapat apa? Kalau nggak salah di sini. Pas kita jalan kaki tanya dari satu orang ke orang yang lain, ya kan? Lurus Mas, lurus aja kamu sebelum masih di depan. Kita jalan kaki di situ tiba-tiba. Kalau nggak salah di sini. Iya, kalau nggak salah di sini. Cuma nanti kita tanya tanya warga. kita tanya warga aja. Jadi emang bener itu pengemis Pak ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Nyangkut, nyangkut. Papa, kita minggir. Papa, kita minggir. Minggir. Taruh, jangan. Papa pengen tahu. Papa jangan kasihan sini, Pak. Papa, itu bahaya, Pak. Papa pengen tahu itu kasihan sini, Pak. Papa pengen tahu. Putar, Pak. Papa pengen tahu. Allahu Akbar, subhanallah. Udah aman. Apa? Tapi mereka nggak peduli, mereka hajar Ridwan, dipukul Ridwan kabur gitu. Dikejar sama mereka. Kita tenangin, kita pisahin di situ, akhirnya kita selamatin Pak Ridwan dari mereka semuanya, dan kemudian kita ngumpet di situ. Oh, Pak, ya, ada apa nih? Kenapa ya? Ya ampun, astagfirullahaladzim. Papa udah. Papa jangan ke sana, Papa jangan ke sana. Papa mundur. Papa nanti Papa kenapa-napa. Papa ini bahaya, Pak. Bapak ini bahaya. Papa nggak mungkin ke sana. Kasihan Ridwan. Iya, astagfirullahaladzim, itu kenapa digebuk sini? Ridwan luka-luka. Jadi ternyata Pak Ridwan itu bermasalah sama preman-preman yang ada di kampung sebelah. Makanya dia langsung dikejar, diajar habis-habisan, dipukul habis-habisan. Bang, ini kenapa ini Bang? Ayo, coba kesana. Enggak, tapi itu kan mereka semuanya ngapain coba ngeroyok abang tiba-tiba ini? Ada apa? Ada pasti ada masalah ini. Allah. Jok, tolong Jok. Kok pasti ada masalah ini ya? Kenapa ini? Sini. Ini Mas. Dan akhirnya Pak Ridwan pun bilang sama kita semuanya, dia nggak bisa melanjutkan pencarian karena takut preman-preman itu akan ngejar lagi. Dan kalau preman-preman itu ngejar lagi, nantinya malah bermasalah sama tim kita. Itu ada masalah apa sih, Pak? Itu masa lalu, salahnya. Nggak usah jelasin. Intinya kita cari anak Benilo aja dulu deh. Pak, tapi Bapak jujur Ya, ini itu semua. urusan gua. Enggak, tapi ini benar-benar gak ada hubungan sama Bu Desi kan, Pak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Sama sekali. Udah, Pak. Mereka di bawah datang lagi, nyerang lagi loh. Jangan kenapa-napa. Takutnya dia panggil temen yang lain dong. Oh iya, karena mereka nggak terima kali ya tadi digituin ya. terima tadi, apalagi kita ramai juga. Pasti dia panggil teman-teman yang lain. Emang tadi mereka bilang apa? Jangan cari Desi, nggak ada kan ngomong kayak gitu? Nggak ada. Oh, berarti- Nggak ada masalah apa-apa. Oh, berarti emang ada hubungannya sama Desi ya? Ini masalah saya sama dia aja. Jadi gini, sorry gue nggak bisa bantu lagi. Gue juga di kampung ini ada banyak masalah. Jadi lu tetap aja usaha cari bini lu ya di sini ya. Sorry, jiwa gue terancam di sini. Udah, terima kasih, Wan ya. Iya. Udah, biarin aja Pak, nggak apa-apa. Jadi gimana nih, Mas Panda? Takutnya nanti malah kenapa-kenapa kalau dia ikut. Dia banyak musuhnya malah. Iya. Kita coba usaha sendiri aja yuk. Iya, ayo Pak. Depan aja ya. Nanti kita tanya sama warga di sana namanya Dedi. Apa ada hududnya kan? Ada. Nanti ayo kita coba tanya lagi. Akhirnya Pak Ridwan tidak ikut kita melanjutkan pencarian dan kita pun melakukan pencarian sendiri. Nah, pas kita lanjut lagi pencarian ke kampung sebelah, tiba-tiba coba tanya orang depan aja. Ya, Misi Mbak. Pak Bang nanya, kenalin namanya Bu Desi nggak Pak? Oh, ini ada fotonya. Coba ada fotonya. Orang sini asli. Tinggal doang mati lagi.
Ya ini nggak mungkin tahu deh. Soalnya katanya suka di jalan-jalanan sini Mbak. Suka ngemis kayak gitu. Coba lihat fotonya dulu. Oh pernah lihat? Lihat dulu. Rumahnya deket rel. Susah untuk dijangkaunya soalnya harus pakai mobil. Oh jadi kayak tinggal di lumayan sini? gelap. Jauh dari sini, Mbak. Lumayan. Perkampungan deket rel, tapi bantuan ada rel tuh. Iya, namanya gang-gang. Mau jamu, jadi lurus lagi ke sana. Mbak tapi bener nih. Harus pakai mobil. Bu Desi kan namanya kan yang Mbak itu Iya, kan? Desi. Oh itu gimana keadaannya Mbak? Yang penting dia ngontrak di situ. Iya, ngontrak di situ. Oh, Di iya, gang-gang, iya. deket rel. Kok Mbak tahu dia tinggal di sana? Pernah lihat sih, pernah lihat. Oh pernah lihat di sana. Iya. Pernah kenal tapi nggak terlalu kenal. Sama Oh, anak. Dia tinggal sama adik saya, Mbak. Anaknya, Coba kasih lihat juga foto Linda mungkin. Adik saya, Bu. Maaf, Pak. dia punya anak, Mbak. Dia perempuan, namanya Linda kalau nggak salah ya. Mbak kenal nggak Linda? Udah, Kita lihat mobil aja. ya udah. Kalau gitu Biar mobil kesini ya. Kalau gitu gua ambil mobil dulu kan. Nah iya iya. Dorong aja. Oh lo dorong. Ntar kita Oh telepon kamu yang ambil Ustaz ya. mobil. Oke, oke. Akhirnya kita ikutin informasi yang diberikan dari warga sampailah kita di suatu tempat. Permisi. Aduh. Kenapa ini? Permisi Pak. Ya Pak, sebentar Pak, ini kita mau nanya Ibu Desi di sini ya Pak? Nggak ada, Nabi. Nggak ada. Nggak ada, Nabi. Pergi. Semuanya pergi. Mas bentar. Bentar. Jangan. Udah Pak, udah Pak. Kita tuh cuma mau tanyain doang. Ini kenapa sih kok Bapak ribut-ribut? Bapak, jangan. Pak, udah. Udah dong, kalian gak lihat ini kayak gini. Pergi. Udah dong Pak, cukup Pak, udah. Udah dong Pak, udah. Astagfirullahaladzim, ini gak lihat orang lagi sakit apa? Ini nggak punya hati banget sih jadi orang. Ah, diam. Pergi. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Ya udah pergi dong. Ya, pergi. Ini kalau saya udah malam ya. Apa sih ini maksudnya? Bapak tolong dong Pak, kita nggak mau cari ribut padahal di sini. Pergi. Tadi kan sempet jatuh, ini Bapak kakinya makin kram sekarang loh. Ini tempat apaan ini? Kita baru aja jatuh sudah diusir. Baru aja melangkah sudah suruh pergi. Ini kan pasti ada sesuatu yang aneh ini. Udah kita bisa pergi sendiri, nggak usah diusir dong. Bapak tolongin kan? Ya, Bapak semua Bapak tolongin cepetan. Ayo, Ade masuk. Awas kamu, awas. Beberapa hari kemudian, setelah tim coba riset, coba cari informasi, itu desa apaan itu? Banyak orang di sana, preman-preman jagain tempat itu, wilayah itu. Akhirnya, setelah Joko ngasih tahu dan nyamperin kita, dia sudah ngintai dan dia ngasih tahu bahwa ternyata itu adalah tempat yang terlarang buat orang biasa. Sampai akhirnya pas kita lagi rundingan sama Joko sama tim, tiba-tiba ada 2 orang perempuan.
Mbak kenapa harus sebentar ya Pak ya? Perempuan itu ya, kabur dari tempat penyekapan. Perempuan itu ketakutan, panik, nangis. Kita tenangin dia, kita tolongin dia, kita tanyain, Mbak ini dari mana, ngapain ada di sini. Ini siapa ini Mbak ini? Kenapa Mbak? Mbak ini siapa ya? Kami di sana. Sandra, Awas Mbak, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Kalian tenang dulu, kita bakal nyamal kalian. Iya Mas, yang preman sini Mas. Bapak sabar, tenang aja dulu ya. Ini kenapa Mbak disekap tiba-tiba kok disekap kenapa? Jadi gini Mas, saya dari Ciamis. Terus? Dia janjiin mau kerja. Ternyata malah disekap 3 bulan, gak boleh kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Kami takut Mas. Ternyata saya jadi Mereka tadinya berharap mau diperkerjakan, dikasih pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Ya Allah. Sama mereka itu. Iya Mas. Jadi kalian berdua dipaksa untuk kerja kayak gitu? Iya Mas. Ya Allah Mbak. Bisa ada banyak cewek lain Mas. Banyak cewek lain. Iya Mas. Masih banyak orang yang di dalam sana. Banyak banget. Sebentar, Kak. Aku di sini sama teman aku tuh dia buat nyari adik aku. Kalian kenal nggak sama yang namanya Linda? Coba lihat. Atau ibu Sebentar aku cari ibu dulu, Desi, aku ibu tanya. Desi kenal nggak? Mbak, kita pernah dengar nggak di sana itu ada yang namanya Desi? Coba fotonya tunjukin deh. Ini saya itu Linda. Linda Mbak kenal di sini? Kita ada di dalam sama Maksudnya? Di dalam. Terus. Astagfirullahaladzim. Maksudnya dia Linda. Sabar. Maksudnya Linda ada di situ. Bapak, Linda di dalam, Pak. Wah ini kayaknya kita harus masuk ini. Coba selamatin dulu. Sampai akhirnya kita mutusin, ya gue akan coba masuk ke tempat gudang itu. Coba cari tahu kebenarannya. Om, coba selamatin ini. Kita harus selamatin adik aku. Udah selamatin gak apa-apa. Jaket. Aku udah bayar Kak. Kamu biar diselamatin dulu ya. Kamu diselamatin dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya ini kalau mereka emang bener-bener. Ini sindikat ini bukan main-main. Mereka sampai, aduh. Ini nggak bisa dibiarin. Ini tim harus siap siaga nih. Bagaimanapun juga kita harus masuk ke dalam ngamatin Linda. Bener Linda ada di sana. Iya katanya Linda ada di dalam sana. Kita ente dulu. Selamatin kayak kok Sebentar. sekarang Kak, adik aku udah mati. Kita ente dulu ya. Pelan. Kita dulu ya. Diem aja. Ya, tunggu di sini. Sabar adik. Ya. Ayo Kak sekarang Kak. Enggak, tunggu di sini. Jangan kenapa-napa Kak. Sabar. Tolong kamu tenang. Tunggu Astagfirullahaladzim. sini, Cuk. Ini kalau Jogain, kamu jangan ya. nangis di Hujan di sini aja. ada. Gue coba ente ya, sebentar ya. Enggak. Ketahuan. Ya. Udah lu sana bantuin Mandala. Enggak apa-apa, udah sini jagain, nggak apa-apa gimana? Akhirnya gue coba ngecek sendiri. Gue nyelinap pelan-pelan, ya. Gue coba ngintai pelan-pelan, perhatikan kanan kiri. Ternyata tempat itu dijaga preman. Yuk kita coba ke sana, Ini motor-motor mereka banyak banget ini, berarti mereka banyak orang ini. Astagfirullahaladzim. Mbak ini saya mau ke sana ya? Hah? Mau ketemu Mas Bapak Mandala. mau kemana? Aduh jangan, Bapak udah di sini aja. Jangan. Enggak mungkin. Enggak, udah tunggu di sini aja. Tunggu di sini. Cuk. Aduh, astagfirullahaladzim. Enggak mungkin. Nggak bisa. Aku nitip ayam aku di sini. Jangan. Ini kan kita nunggu Mandala aja sih ya. Gimana? Seandainya kalau saya kan nggak Aku takut adik aku kenapa-napa di sana. Ya, kita sama-sama berdoa aja mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Ya. Kalau kalian panik, kita nggak akan bisa ini. Jadi kalian harus tenang. Diam, harus diam. Ini bahaya banget tempat ini loh. Yuk kita langsung coba masuk ke dalam ya. Ini deh. Pas gue lihat preman itu masuk ke dalam, gue buru-buru naik. Ya. Gue lihat deh tempat angin-angin, di situ ada perempuan disekap. Eh bang, Saya yang kabur dari sini ya.
mau kemana? Enggak, Bapak. Udah bisa kan? Udah pokoknya kamu. Bapak nggak mungkin. Bapak, please. Saya mau ke sana. Bapak sebentar dulu. Bapak nggak mungkin. Itu bahaya. Bapak tenang. Bagaimana keadaan anak istri saya? Udah saya mau ke sana. Pak. Saya mau ke sana, Mbak. Jangan, Pak. Udah biar. Bapak ingin keadaan Bapak. Bapak nggak mungkin kayak gini kalau dipaksain terus, Pak. Ayo dong, Pak. Jangan tahan saya, jangan tahan saya. Tolong dong, kalau kalian di sini ribut, di situ Jangan tahan ketahuan. Iya, Pak. Bisa nggak sih tenang? Pak, tolong dong, Pak. Dimaki-maki, dihajar, di situ diomel-omelin. Langsung gua turun di situ kan, gua bilang sama tim. Di situ ada perempuan disekap. Nggak tahu siapa perempuannya. Dan tim kita pun berhasil ngambil gambarnya. Gua kasih tahu di situ sama tim, ternyata emang bener. Tempat biru itu ada tempat penyekapan. Banyak perempuan-perempuan disekap di sana kemudian dijual. Gimana? Hah? Maksudnya? Ada tapi Linda nggak ada? Ada Lindanya ada. Astagfirullahaladzim. Ada nggak nama Linda, Mas? Ada nggak? Ternyata Linda ada di tempat itu. Pak Nasir kaget, anaknya juga kaget. Mereka berharap bisa ketemu sama Ibu Desi dan juga anaknya. Akhirnya kita maksa untuk masuk ke dalam. Kita minta kekuatan full tim untuk mendobrak tempat itu. Kita minta kekuatan full tim untuk melawan tempat itu. Untuk masuk ke dalam. Gimana? Banyak perempuan di situ. Tapi kayaknya Yang foto Bu Desi itu kamu ya? Linda, aku ngeliat ada Linda. Dijaga di situ, ada dijaga. Ada dijaga preman-preman juga di sana. Oh, di sini semua ya? Itu Linda sama ibu aku ada di situ. Aku nggak ngeliat Ibu Desi, aku ngeliat cuma Linda aja di situ. Ada sama beberapa perempuan. Ada beberapa perempuan, 3-4 perempuan lah di situ. Terus Linda posisinya lagi diapain sekap? Iya, mungkin lain-lain pada keluar. Karena Cuma ini 2-3 orang. kondisi bapaknya gimana? Bisa kita masuk. Itu Linda gimana, Kak? Linda gimana? Ada di sana. Linda ada di sekap. Iya, ada di sana dia. Ya Allah, Mama. Ayo kita kesana. Gue dari belakang mau bibi. Mamanya sama apa dari depan. Gue sama bibi dari belakang. Ini gimana? Nggak apa-apa, ayo kita lindungi nanti biar Bapak lihat. Akhirnya setelah tim bantuin total, kita langsung akhirnya menuju ke tempatnya penyekapan itu. Sini, sama gue aja, sini. Kita samperin dengan tim di situ, langsung kita dobrak mereka kabur tunggang langgang dan di situ ada perempuan yang lagi disekap dan dengan preman-preman. Pergi kalian semua, pergi kalian semua, pergi. Waktu gue tanya, ini Mbak Linda, Mbak bener namanya Linda? Dan dia bilang, iya Mas, saya Linda. Mbak ini anaknya Ibu Desi, dan dia bilang, iya saya anaknya Ibu Desi. Masya Allah. Di situ Yuli langsung kaget, dia shock, dia sekaligus mungkin merasa sedang bahagia di peluk yang namanya Linda ini. Alhamdulillah, walaupun kondisinya seperti itu, Yuli dan juga bapaknya Nasir bisa ketemu sama anaknya. Bapaknya kaget, bapaknya shock, dan nggak bisa apa-apa. Melihat kejadian itu, dia cuma nangis, dia cuma meratapin nasib anaknya, dan dia nanya, di mana ibunya, di mana ibunya? Ibumu di mana, Nak? Ibu udah meninggal, Pak. Dan akhirnya Linda ini bilang bahwa ternyata Ibu Desi itu sudah meninggal. Kaget di situ Pak Nasir. Dia nangis, dia shock, dan juga dengan Mbak Yuli dia nangis, dia shock pada mereka ini pengen ketemu sama ibunya, pengen minta maaf sama ibunya, tapi ternyata ibunya sudah meninggal terlebih dahulu. Kamu masih bohong, kamu masih bohong. Aku nggak bohong, ibu udah meninggal. Kamu
Aku belum sempat minta maaf sama ibu, Pak. Ibu. Ibu. Ibu, Pak. Ibu, anaknya meninggal. Aku tempatnya dosa. Sekarang yang mereka punya adalah cuman iman dan amal soleh. Mereka benar-benar terpukul banget dengan kehilangan ibu Desi di sini. Bapaknya pun nangis, ya. Yuli pun nangis di situ. Yuli susah untuk menerima keadaan ini. Tapi bagaimana lagi? Itu semua sudah kehendak Allah. Itu semua sudah di jalannya. Ya. Kita hanya manusia berusaha, berdoa dan berikhtiar. Aku tiada Yang penting kamu ketemu Aku sama belum sempat minta maaf sama ibu, Ya Pak. sudah. Yang penting kamu sudah minta maaf sama Ibu. Dengan berdoa kamu dapat ampunan. Dengan berdoa kamu akan diampuni. Ya, ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka dipertemukan di sini, berkumpul di sini. Tapi ternyata Allah berkehendak lain ya. Di balik pertemuan itu, ibunda tercinta Ibu Desi ternyata sudah meninggal dunia. Ya, hidup mati seseorang itu Allah yang atur. Mungkin ini sudah yang terbaik menurut Allah. Kalau Allah berkehendak, ya kita mau apa lagi? Kita harus ikhlas. Kita harus legowo, ya. Kita harus menerima apa adanya. Yang terpenting sekarang ini hadapilah hidup dengan lebih baik lagi. Dengan taat beribadah, ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bimbing keluarga kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan ini menambah ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.